Ya. Baik, teman-teman, ini sekarang saya mau tunjukkan bahwa bagaimana mencari expired domain yang bagus. Nah, ini saya download CSV dari Domcop. Ini Domcop yang berbayar ya. Kemudian nanti masukkan kriteria, ada DA-nya sekian, PA-nya sekian dan seterusnya. Kemudian di-download. Kemudian dari downloadan itu, ini perlu diolah lagi datanya. Misalkan cara ngolahnya seperti ini. Ini hampir sama ketika teman-teman mendownload data expired domainnya itu dari, misalkan dari expireddomain.net, kemudian dari Monsi atau yang lain. Ini cara yang standar ya. Ini saya proses dulu. Oke, nah ini udah jadi. Saya kasih nomor. Ya, ada 102 domain. Nah ini dari GoDaddy, auctionnya buy now semua biar cepat atau close out ya. Kemudian bidnya ada berapa yang sudah ngebid. Kemudian price-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini price-nya hanya 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini memang saya maksimal masukkan di Domcop-nya itu hanya $15. Kenapa? Biar tidak terlalu mahal. Nah, ini saya hide dulu ya. Kemudian di sini ada domain age. Domain age ini berdasarkan wayback. WB ini wayback. Kemudian domain age berdasarkan whois. Ya, kemudian berikutnya website age. Jadi domain age-nya ini ada dua versi. Yang pertama dari wayback ini ada bedanya ya. Misalkan yang ini 5:1. Biasanya ini yang sering digunakan itu yang kalau wayback itu sudah berganti berapa orang pun dia tetap terdeteksi. Kemudian kalau yang pakai whois ini yang pemakai terakhir. Jadi berapa tahun pemakaiannya. Kemudian di sini website age-nya. Ini artinya webnya ini aktif berapa lama. Bukan domainnya, tapi webnya. Nah, ini kalau di sini 5 tahun, kok di sini domainnya 1, berarti 4 tahun yang lalu ini berganti kepemilikan, tidak terdeteksi oleh si whois. Kemudian berikutnya di sini ada domain creation, tanggal sekian ini saya abaikan ya. Kemudian di sini ada nama, memiliki ini, memiliki itu dan seterusnya. Di sini ada wayback, berapa banyak poinnya, nanti kita coba lihat. Kemudian adult ada enggak? Ini saya hide dulu ya. Kemudian wayback archive. Kemudian di sini ada pornonya enggak ini. Nah, ini kalau misalkan ini ada yes, ini bahaya ini. Kemudian ini ya, yes ya, bahaya ini. Kemudian ada spamnya enggak? Nah, spam di sini no semua. Kemudian brand ini memang saya set ya, tidak ada spamnya gitu. Jadi semuanya tidak ada. Kemudian kalau saya enggak masukkan di Domcop-nya enggak dicentang gitu ya. Ini nanti keluar ada kedetek spamnya, ada yang tidak. Kemudian ada brand dan seterusnya. Ini saya abaikan. Kemudian di sini ada indeks. Ini artinya indeks by Google. Kemudian saya hide dulu yang ini ya. Ini website Tommy misalkan ini terindeks berapa banyak. Ini masih fresh loh ya. Ini teman-teman bisa cek nanti. Ini masih per tanggal 28 Mei. Baru saja saya download ini. Kemudian Google News, kemudian backlink dan seterusnya. Ini tidak perlu digunakan. Kemudian di sini ada expired date sampai tanggal berapa. Nah, di sini sampai 28 Mei. Nanti di sini ketahuan jamnya, jam berapa. Kemudian saya hide aja. Kemudian di sini ada skor Ahref dan seterusnya. Nah, ini saya abaikan.
sampai ke DA PA ya, most domain authority, kemudian most page authority. Jadi ada dua ini, DA PA. Nah, ini ya, saya kasih warna yang berbeda. Misalkan ini. Kemudian ini ya. Hide. Kemudian ini saya hilangkan juga. Kemudian di sini ada sehat ya. Kemudian di sini ada trace root. Nah, ini nanti untuk ngecek backlinknya. Ini ada skornya. Tapi kita abaikan aja. Kita cari langsung Ctrl F biar cepet ya. Ini citation. Nah, ini ada majestic citation flow CF sama majestic trace flow. Kita kasih warna beda ya. Di sini sampai sana nggak kepake. Spam dulu ya, spam score F, spam score. Nah, ini saya kasih warna hijau aja ya, biru lah. Nah, ini hide. Kemudian ini, kemudian yang lain-lain ke belakang abaikan aja. Kalau mau dilihat ya boleh aja, tapi saya abaikan. Nah, misalkan yang paling terakhir ini, yang paling ada tulisannya nih ya. Nah, ini bisa dipakai. Kemudian mana lagi? Nah, ini. Oke, dari sini ini ada 102 domain dengan kondisi data seperti ini. Kemudian kita coba filter, aktifkan gitu. Kemudian kita bisa pakai ini, misalnya kita sort berdasarkan domain authority-nya yang terbesar. Nah, keluar dia. Car insurance bla bla bla. Nah, ini DA-nya gede sekali dengan harga yang murah ini. Kemudian kalau kita mau sort berdasarkan majestic CF ya, ini biar gampang, ini CF aja, majestic CF, terus yang ini majestic TF ya. Udah dapat kayak gini. Nah, ini dia ada hubungannya dengan industri apa kayak gitu, atau keyword on domainnya apa. Nah, kalau kita mau ambil domain yang untuk masuk di page 1 yang bagus, itu ranknya diambil dari DA-nya atau dari PA-nya yang paling gede. Tapi kalau mau trust-nya atau iklannya banyak, itu ngambilnya dari majestic ini dan spam score gitu ya. Nah, kemudian dari data ini masih acak-acakan ini. Nah, kalau saya pakainya seperti ini ya. Kalau tadi kan sortnya hanya berdasarkan most DA atau domain authority aja. Nah, sekarang saya coba custom sort. Saya buat beberapa level. Nah, di sini saya berdasarkan DA, kemudian Z to A. Jadi terbesar ke yang terkecil. Kemudian baru berikutnya, karena DA ini pasti ngikut ke PA, ketika DA-nya besar pasti PA-nya besar. Jadi jangan berikutnya adalah kok DA PA ini salah, maaf. Ini domain authority, mana domain authority? Domain. Nah, ini most domain authority. Kemudian berikutnya yang citation, majestic. Nah, ini majestic TF. Kok saya merasa majestic TF atau CF dulu boleh. Nah, kedua ini kalau DA-nya diurutkan terbesar, pasti berikutnya
ada kemungkinan PA-nya juga besar. Jadi kita tidak perlu membuat seperti ini. Misalkan ini ya, DA mana tadi, most space authority. Nah misalkan ini, nah ini juga boleh. Jadi DA dulu, terus PA, terus CF, terus yang lain. Nah tapi ini menurut saya ini boros, karena DA ini pasti berbanding lurus dengan PA. Nah saya abaikan, tapi saya ganti spam score, most spam score. Nah, ini harusnya dari kecil ke besar. Kalau majestic dari besar ke kecil. Oke, seperti ini. Kemudian kalau mau aman, ini taruh di atas. Spam score dulu, DA, baru TF. Tik kayak gini. Nah, ini hasilnya spam score yang bagus-bagus. Kemudian kalau saya sarankan 0 sampai 3, kemudian yang 4 ke bawah ini sampai 7 ini jangan diambil. Ini berbahaya. Oke, kita sudah punya 72 ya, 72 domain. Jadi kita filter. Sekarang kita coba cek, kita tambahin di depan ini site atau the index-nya ya, the index. Kemudian tambah lagi depannya adalah sandbox. Oke, kita coba car insurance. Jadi karena ini sudah tertata rapi dari atas ke bawah, jadi biar efektif bekerjanya, kita mulai dari atas, kemudian buka ini aja ya, baru aja ya. Kemudian ketikkan site -2. Nah seperti ini. Nah kalau hasilnya ada lebih dari sama dengan 1, itu oke lah, nggak apa-apa. Semakin besar hasilnya ini semakin bagus. Nah kalau nggak ada hasilnya, cuma ada satu tulisan di sini, tulisannya itu submit ke Google Webmaster, itu jangan dibeli. Itu ya, ini sudah ada 2, bagus. Misalkan ini 2. Kemudian car insurance berikutnya kayak gini. Nah ini ada 1, nggak apa-apa, 1. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Ini ada 2. Nah ini teman-teman nanti isi sendiri. Ini nanti bisa dicontoh aja ini. Ini masih fresh domainnya dan bisa dibeli. Semuanya di GoDaddy. Kemudian berikutnya di sandbox. Sandboxnya ada 2. Yang pertama di banner check sama ini ya, control key. Nah ini bisa kita isi. Kemudian ini juga kita bisa bandingkan nanti hasilnya. Nah ini ada kotak-kotak ini, iklannya muncul. Nah kita coba hitung totalnya, ini ada 21 kalau saya nggak salah. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya toh, 21. Ini full semua ini keluar. Cuma 1 di sini nggak ada, kecil. Oke, kita masukkan sini 20. Kemudian ini car insurance juga sama. Kita cek yang tadi ya. Kalau yang tadi yang pertama tadi full. Kemudian yang di sini gimana? Nah, ini full semua juga. Nah, jadi pencariannya sangat efektif. Nah, ini yang berikutnya isinya juga banyak. Untuk yang domain yang kedua ini cuma sisa 1 ya, nggak bisa muncul. Di atas full semua, berarti juga 20. Nah ini dan seterusnya. Nah ini ngecekin berapa banyak ini, berapa tadi. Nah sampai sini ya, 73 ya. Ini saya hitung ulang aja. 1, 2, 3,
4. Nah ini ya ada 72. Nah ini isi bla 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 sini untuk di apa namanya sebagai patokan. Kemudian berikutnya ini saja belum cukup. Ini belum cukup. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah di ahraf ya. Ahraf kita coba cek bagus atau tidaknya backlink. Tapi biasanya kalau sudah skornya sudah di atas kayak gini bagus. Ini apalagi DAPA-nya ini gede sekali ya. Ini bagus ini. Jadi enggak usah dicek di ahraf pun enggak masalah. Nah, seperti ini, cek. Tuh. Aduh. Tuh. Ada masalah ini. Ya, kita coba cek di Majestic aja ya. Atau kita buka mouse.com. Nah ini mouse.com/ nah sini ada free SEO tool ya. Free ini cuma bisa pakai 3 kali pencarian per hari. Kemudian free SEO, kemudian di sini ada Open Site Explorer. Ini tidak ada di materi. Saya kasih tambahan. Ini untuk mengecek backlink dan lain-lainnya ya. Nah, di sini kita masukkan search. Nah, di sini ketemu. DA-nya tadi 70 benar. Tapi PA-nya kok 1 ini ya. Nah, ini karena kita free. Jadi si mouse ini tidak memberikan info yang akurat. Salah satunya akurat, satu lagi enggak akurat. Tapi enggak masalah ini karena ini sudah masuk di data tadi ya di sini ya. Di sini tadi kan mouse-nya 36,57 berapa? 36,52 kemudian mouse-nya 47. Nah, di sini enggak kedetek ini PA ya. Dan spam score 0. Nah, di sini juga kedetek tidak ada. Bagus ya. Kemudian di sini ada inbound link. Ini untuk mengecek backlinknya ya. Kita arahkan ke root domain. Kemudian dia cari ini kayaknya linknya lagi banyak banget. Kalau kita bisa pakai ahraf ini lebih bagus lagi. Nah, ini dia yang namanya inbound link atau backlink. Backlink yang masuk ke tempat kita, inbound dari kita ya. Kemudian masuk ke kita. Nah, jadi dari luar masuk ke web car insurance ini itu dari mana saja. Nah, ini 1 sampai 50 inbound link dia kedetek dari link ini. Kemudian link ini memiliki spam score sekian. Jadi yang didetek bukan hanya skor domain kita, tapi juga skor yang masuk ke kita. Nah, ini. Kemudian di sini ada tulisan keterangan itu ya. Kenapa ini kok nilainya 6? Karena banyak sekali yang masuk ke tempat kita dengan sedikit link katanya. Large site, banyak site masuk tapi dengan sedikit link. Small proportion dan seterusnya ini. Thin content. Jadi kurang dipercaya. Nah, ini ada banyak. Kalau mau dicek bisa aja. Kita buka. Ini kayak apa sih tampilannya gitu kan. Nah, di sini. Nah, ini tugas si admin besok ini untuk bersih-bersih ini. Kalau spam score-nya gede-gede kayak gini, ini nanti bisa mengurangi trust-nya, tapi udah ketutup dari DAPA dan seterusnya ya. Nah, ini cara yang pertama mencari domain apa yang saya kerjakan untuk menjual
domain ke teman-teman, saya pastikan semuanya ini oke. Kemudian berikutnya, ada nggak cara yang praktis kalau saya nggak punya tools-tools seperti ini? Ada. Jadi sangat mungkin dan gampang sekali. Kalau kita nggak punya alat tempur seperti ini pertama kali tadi aja kita menggunakan Domcop. Domcop ini bayar. Nah, gimana kalau yang gratis? Oke, kita coba yang gratis. Kalau yang di expired domain dan di Monsi, teman-teman bisa baca di modul ya. Sekarang saya langsung aja ke GoDaddy ya. Auction. Nah, ini GoDaddy. Kemudian, nah kalau tadi teman-teman nyarinya itu di Domcop. Domcop itu bayar. Nah sekarang gimana caranya biar nggak bayar tapi langsung bagus hasilnya? Kita bisa langsung ke GoDaddy. Kemudian di sini ada Advanced Search. Kemudian di sini ada entry point lah ya, masuknya mau digimanain. Kemudian ini lebih presisi daripada Domcop, cuman nanti data-data DAPA dan seterusnya tidak ada. Ini murni menggunakan algoritmanya si GoDaddy. Ya, sekarang keywordnya ini bisa diisi bisa tidak, tapi lebih baik diisi biar lebih keyword on demand lah ya istilahnya ya. Misalkan kalau di latihan kita kan menggunakan keyword misalkan bedroom ya kemarin ya, kita masukkan aja home lah, home. Kemudian price-nya kalau di GoDaddy itu minimal 5 sampai $5.000 gitu. Nah kita masukkannya 5 atau 8 aja ya, $8, maksimal $8. Kemudian di sini kita pilih yang close out, kemudian .com, org, .net atau apa aja lah, terserah jenengan Anda. Kemudian berikutnya di sini ada buy now, kita beli yang langsung aja, nggak perlu pakai ngebitan atau auction. Kemudian domain age kita kasih minimal 3. Kemudian traffic. Nah ini trafficnya ini bukan trafficnya si Google, tapi traffic yang dimanage oleh si GoDaddy. Ini juga bagus ini. Kenapa kok GoDaddy bisa mendetek traffic? Karena domain-domain yang dia manage ada di servernya GoDaddy. Nah, jadi setiap link yang masuk ke domain tertentu pasti bisa didetek oleh si GoDaddy. Nah, di sini saya kasih minimal misalkan 5 atau 10 atau berapa terserah. Kemudian berikutnya di sini ada ending day 0 sampai 10. Maksudnya apa ini? Jadi kalau ending day itu misalkan saya punya domain misalkan rikoagung.com. Nah, rikoagung.com itu 10 hari lagi itu sudah expired. Nah, 10 hari ini sama si GoDaddy itu dijual, dilelang. Siapa yang mau beli kayak gitu. Jadi ada masa tenggang 10 hari. Kemudian ini udah run search. Udah cuman kayak gini aja. Kemudian hasilnya memang tidak sedetail si Domcop ya, karena isinya banyak. Nah ini nggak ada ini. Coba lagi cari yang lain. Misalkan apa ya? Yang ada hubungannya dengan home nggak ada ini. Nggak usah pakai keyword aja ya. Run. Nah ini kayaknya ada ini, ada banyak. Ini kebetulan pas nggak ada. Duh, internetnya lemot. Nah, muncul nih. Nah ini saya minta tampilkan 500 isinya, 500 list dalam satu page. Kemudian di sini ada list domainnya. Cuman data-datanya itu cuma ada nama domain, kemudian bit, traffic dan seterusnya ini ya. Nah, bagaimana mencari domain ini yang tanpa pakai DA, PA dan seterusnya itu udah bagus atau kemungkinannya juga udah bagus. Nah, kita mulai dari bisa
valuation, bisa traffic. Ada dua ini. Misalkan kita mulai dari valuation. Valuation itu artinya nilai dari domain tertentu ini. Misalkan sekarang kan masih harganya $5. Ketika sudah expired dan besok ada yang beli, kan misalkan tadi 10 hari ya, 10 hari dia sudah habis besok gitu. Nah, besok itu harganya bukan lagi $5, tapi $1.000. Loh kok bisa $1.000? Itu si GoDaddy membuat algoritma khusus. Waduh. Nah, jadi valuation tadi ini murni haknya si GoDaddy menghitung-hitung. Misalkan, nah ini ya, bergvista.com, trafficnya 30, ini lumayan. Kemudian valuationnya 2.000. Artinya tadi kalau sekarang saya beli $8, tapi kalau 27 menit 34 detik lagi ini sudah expired. Ini kalau dicek di sini ya, auction sudah nggak ada ini. Nah, kalaupun ada nanti munculnya $2.300 ini atau $2,4 lah ini. $2,400. Nah, apa kita langsung mau percaya seperti itu aja? Jangan percaya langsung. Nah, ini kita langsung copy aja. Kalau saya lebih suka ambil ke data-data ini yang ada valuationnya. Wah, ini valuationnya ada semua ini. Oke, ini saya copy, terus ke Excel, new ya. Ini klik kanan, paste spesial, saya ambil isinya aja. Nah, kayak gini. Ini bisa di delete. Nah, ini bisa di delete juga. Kemudian ini kasih nomor 1, 2, 3, 4. Saya ambil ke bawah. Sudah ada 500 domain. Kemudian ini ya namanya, kemudian ini ada bid ini enggak kepake, kita delete aja. Valuation 2000 sekian tadi ya, ini enggak usah aja. Kemudian harganya ini juga enggak jelas ini ya. Ini harusnya agak ke sana ya. Kemudian ini juga enggak kepake. Nah, yang terakhir ini waktunya ini ya. Nah, ini menentukan 27 menit lagi habis itu. Nah, kayak gitu. Terus berikutnya apa? Cek DAPA. Cek DAPA menggunakan bulk. Nah, di sini. Ini sampai 1000 URL ya. Saya coba pakai sedikit aja. Enggak usah semuanya. Oke, kemudian masukkan mouse API. Nah, mouse API itu sama seperti tadi ya. Seperti ini. Yang ini tadi. Mouse pakai yang free. Nah, nanti kedetek DA-nya. Minimal DA-nya keluar. Kenapa? Kalau PA-nya nggak keluar, biasanya DA itu nggak jauh beda dengan PA. Misalkan ini 37, ini paling plus minus ke atas ke bawah itu 8 poin. Misalkan 37 tambah 8 atau 37 dikurangi 8 PA ini. Pasti itu. Jadi nggak jauh beda. Kalau di sini DA-nya udah kedetek, PA-nya itu jangan khawatir. Ini udah deket dengan ini angkanya. Bisa naik, bisa turun. Kemudian lanjut ya. Ini submit. Nah, di sini keluar nih beberapa. Nah, sekali lagi karena ini free tool, ini tidak akurat. Nah, adalah sedikit yang akurat, tapi kebanyakan nggak akurat. Misalkan ini bergvista, ya toh, bergvista ini 1 kayaknya. Kita coba cek di sini. Bergvista di mouse. Nah, ini paste di sini. Search. Ini ya, ini karena gratis ya. Jadinya seperti ini. Oke, coba.
Gak iso ya. Harfnya rusak. Oh ini belum terisi apa? 93826 apa? Oh ini memang udah lagi update kayaknya ya. Ini juga ini nggak bisa juga ini. Harfnya kalau beli di Nurzaga itu setiap saat harus gonta-ganti login ya, karena dia juga ngakali ya. Nah ini nggak kedetek ini, nggak mau jalan dia. Ya udahlah, jadi kita pakai yang free tadi ya, yang ini ya. Nah yang free ini kita jangan usah cemas, nggak mungkin semuanya jelek gitu, nggak mungkin. Jadi ada yang bagus pasti itu. Misalkan ini tadi ya, ini hasilnya paste spesial. Nah ini, nah ini Berg Vista, ini age nya ya, domain age nya ya udah ada 9 tahun. Jadi ini karena udah sama persis, saya delete aja. Kemudian di sini ada DAPA. Nah nanti teman-teman tinggal sort, custom sort berdasarkan kurang ke atas. Ini berdasarkan, kok jadi begitu? DA ini F ya, F. Nah ini, nah ini ada yang Porci ya, ini kita cari sandboxnya ya, kita cari sandboxnya. Ya hasilnya kita bisa lihat lumayan bagus, cuma ada 2 yang kosong. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di GoDaddy yang nggak pakai tool berbayar ini lumayan efektif. Kemudian bagaimana dengan spam score? Ya dicek di sini, di mouse, bukan mouse. Nah ini keluar DA9 PA1 spam score 0, ya kan, nggak ada. Kemudian di sini ada backlinknya, ini bahaya ini 11. Nah, ini nanti kalau dibeli nanti bersih ini jangan sampai keluar lagi ini spam score ini. Nah seperti itu kira-kira. Kalau ada kesulitan nanti bisa hubungi saya, kita bisa pesen domain yang berbayar, benar-benar valid datanya, angka-angkanya memang benar. Kalau misalkan teman-teman mau coba sendiri, saya sarankan pakai cara yang langsung di GoDaddy tadi, dari GoDaddy. Kenapa kok di GoDaddy? Karena data-datanya yang mau kita beli ya di GoDaddy ini. Jadi dia punya data lebih lebih variatif ya, lebih, oh saya mau beli yang ini harganya sekian, langsung di beli, langsung cepat jadinya. Jadi kalau saya cari domain cepet-cepetan itu ya dari GoDaddy langsung cari, kemudian cek valuation, traffic. Kalau sudah copy beberapa domain, masukkan ke bulk domain ini ya. Nah kalau mau lebih akurat lagi, nah ini ada yang lupa tadi, mau akurat lagi tadi ini kita tambahkan Alexa di sini. Alexa ini
ranking atau page rank. Page ranknya si apa namanya, domain-domain. Copy, kita masukkan sini. Kemudian submit. Tapi biasanya ini juga nggak terlalu akurat ini, karena ini tidak berbayar ya. Nah ini Berg Vista, Alexanya nggak ada sama sekali. Padahal nilai apa namanya DA-nya tadi lumayan. Biasanya kalau ada angkanya itu bagus. Ini nggak akurat ya. Sekali lagi nggak akurat ini. Ini kalau teman-teman percaya langsung dari sini, ini bahaya ini. Oh ya, ini belum dicek site-nya ya. Coba cek dulu site-nya. Site titik 2. Wih, sana site titik 2. Berg Vista. Nah ini the index ini kena the index. Ini jangan dibeli ini. Berg Vista meskipun tadi bagus, valuationnya bagus, tapi dia the index. Ini sudah muncul banyak tadi, abaikan lagi ya. Karena harus ganti apa namanya? Nanti nggak akan bisa diindeks oleh si Google, karena ini mungkin ya spam score dari inbound linknya ini terlalu banyak spamnya ini. Kalau yang di sini spam score ini artinya si domain tadi yang ini tidak, ini salah ya, beda ya, Berg Vista ya. Berg Vista. Nah ini root domainnya nggak ada, berarti dia de-index, sama seperti site tadi yang ini. Kalau di sini ada indeksnya, ada beberapa, nah dia bisa misalkan ini ya, nah ini ada 28, bagus ini. Kemudian kita coba di sini. Nah ini udah habis. Tadi udah 3 kali nyobain, udah nggak ada. Ini ganti apa namanya? Ganti MAC address atau ganti IP address biar bisa ngecek lagi di MOS secara gratis. Nah intinya kayak gitu. Sekali lagi, kalau mau efektif, cari di GoDaddy, kemudian masukkan ke Excel, kemudian cek DAPA-nya ini lewat bulk domain, kemudian cek Alexa, kemudian cek ini site-nya, kemudian kalau udah oke semua, nah ini tampil apa tidaknya di sini, dicek. Kalau sudah tinggal beli aja. Nah terserah teman-teman mau pakai yang free atau yang mau berbayar, monggo, itu pilihan jenengan. Kayak gitu ya. Makasih.